Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Anak-anak, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu satu, menjelaskan teknik penyuntingan dan melatih penggunaan perangkat pengolah video secara benar. Kemudian dari segi keterampilan, diharapkan mampu melakukan penyuntingan video dengan perangkat lunak pengolah video secara terampil. Baiklah, langsung saja untuk materi kali ini kita akan menyimak tentang bagaimana cara menggunakan perangkat lunak pengolah video dari Adobe, yaitu Adobe Premiere Pro CS atau Adobe Premiere Pro CC 2017. Silakan untuk menyimak dan mengikuti materi pembelajaran kali ini. Langkah pertama yaitu kita masuk pada Adobe Premiere Pro atau dengan icon seperti ini, huruf P dan R. Kemudian setelah kita membuka, nanti akan muncul sebuah tampilan jendela dengan tampilan seperti pada layar berikut ini. Pada layar berikut, untuk memulai proyek baru, maka kita dengan cara mengetik atau diklik di New Project, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita memberikan nama proyeknya apa. Misal, kita ketik dengan nama project import data. Kemudian berikutnya adalah lokasi penyimpanan. Ya, untuk ini bukan penyimpanan hasil editing, namun ini adalah penyimpanan file dari Adobe Premiere. Kita bisa memilihnya, kita taruh di mana, misalkan kalau ini taruh di multimedia, kemudian di project, ya, kan seperti itu. Kemudian yang lain kita ikuti saja sesuai dengan standar atau default yang diberikan oleh Adobe Premiere. Kemudian klik OK. Setelah diklik OK, maka kita tunggu dan akan segera muncul untuk jendela baru seperti ini, ya. Ini tampilan seperti ini, kita bisa melakukan perubahan atau kita bisa menggunakan defaultnya, jadi standar yang ada di Adobe Premiere. Kalau kita ingin merubahnya, maka kita bisa klik di Windows, kemudian di workspace-nya, kemudian kita bisa pilih salah satu, misalkan kita pilih efek, ya, maka tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita pengen model-model yang lain bisa seperti ini, atau custom, artinya penempatan-penempatan itu bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan seperti ini, kita buat custom Sakti Pro, jadi tampilannya ada di sini, kemudian timeline-nya ada di sini atau sequence, kemudian efek kontrol, dan ini adalah tampilan dari salah satu file atau video yang akan kita gunakan, nanti akan tampil di sini. Baiklah, kemudian setelah kita dari tampilan, untuk memulai sebuah proyek baru, maka kita harus membuat sebuah sequence. Ya, kalau di sini kita lihat, di sini belum ada apa-apa, timeline no sequence, artinya belum ada sequence. Maka kita dengan cara ketik file, kemudian new, kemudian pilih sequence. Ya, maka di sini akan muncul beberapa
isian atau pilihan untuk membuat sekuen baru. Pada umumnya untuk di Asia, termasuk di Indonesia, di Asia Tenggara, yang kita gunakan adalah dvpal. Tapi yang di Eropa itu cenderung menggunakan NTSC. Ya. Yang kita lazimnya menggunakan dvpal, kemudian standar 48 kHz, dan kalau kita menggunakan widescreen itu 48 kHz. Bedanya apa? Coba kita lihat, kalau di standar 48 kHz, maka rasio video yang akan kita hasilkan adalah 4:3. Sedangkan kalau untuk yang widescreen itu adalah 16:9. Ini adalah rasio video yang akan kita hasilkan. Oke. Setelah kita memilih dvpal widescreen dengan 48 kHz, maka berikutnya adalah kita memberikan penamaan pada sekuen. Misalkan kita pilih uji coba 1. Setelah kita berikan nama, kita klik OK, maka sekuen nanti akan muncul di sini. Ya. Dalam sebuah satu project Adobe Premiere Pro itu bisa menggunakan lebih dari satu sekuen. Ya. Jadi misalkan kita ini ada satu project, kemudian kita pengen membuat project lagi dalam file yang sudah kita simpan tadi dengan nama import data, maka ini bisa. Ini uji coba 1. Oke. Baiklah, untuk melakukan editing atau penyuntingan video, maka kita harus memiliki bahan, bisa berupa video, bisa berupa audio ataupun gambar yang akan kita lakukan penyuntingan atau editing. Untuk memasukkan, kita bisa dengan cara klik file, kemudian import, atau dengan shortcut Ctrl I. Maka kita akan dimasukkan ke dalam drive ya yang kita miliki. Kita silahkan memilih mana atau letaknya di mana file yang akan kita edit. Misalkan kita melakukan editing dengan menggunakan video ini. Kita coba masukkan 2 video. Kalau misalkan lebih banyak video atau semua video yang ada di file, di folder maksud kami, maka bisa dengan cara Ctrl A, maka akan terseleksi semua, kemudian tekan open. Atau kita memilih salah satu, ya, dengan Ctrl, kemudian diklik, misalkan seperti ini, kita memilih. Atau dengan cara kita blok, kita seleksi, misalkan 2, ngambil seperti ini, bisa, kemudian klik open. Oke. Setelah kita klik open, maka muncullah video tersebut di halaman project. Ya, di jendela project ini. Ini sudah ada 2 file video yang akan bisa kita gunakan untuk uji coba editing. Kemudian, setelah masuk di sini, maka kita masukkan ke dalam sekuen yang sudah kita buat. Caranya, kita bisa menggunakan, misalkan kita buka terlebih dahulu, kita drag ke sini, masuk ke dalam sekuen. Biasanya akan ada atau muncul sebuah informasi atau perhatian, kita diminta untuk merubah sekuen settingnya, atau kita tetap setting yang tetap. Konsekuensinya adalah kalau misalkan kita memilih change sequence setting, maka ini nanti akan mengikuti setting dari video yang kita import. Namun kalau misalkan kita pilih keep existing setting, maka file yang atau sekuen ini tetap, kemudian file video yang akan kita ubah. Kita pilih change sequence setting, ya, sehingga apa ya, ini nanti mengikuti
video yang sudah ada gitu. Kemudian itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua, kita dengan cara menyeleksi, kemudian kita pilih kursornya taruh di mana, kemudian pilih automate to sequence ya. Kemudian klik OK ya. Di sini akan ada perbedaan ya. Coba kita lihat perbedaannya adalah ada pada nah ini tadi kita memasukkan dua video. Kalau kita menggunakan automate to sequence, maka di sini akan muncul transisi secara otomatis, efek transisi secara otomatis. Namun kalau misalkan kita tidak menggunakan automate, kita drag begitu saja, maka di sini kita lihat tidak ada transisi, ya, tidak ada transisi. Maka kita silahkan menggunakan dua cara itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jika memang menginginkan secara otomatis menggunakan efek transisi, maka kita bisa memilih dengan cara automate to sequence. Sedangkan untuk efeknya ini adalah efek cross dissolve ya, artinya memberikan dissolve di antara pertemuan atau persinggungan dua video yang ada ya. Oke. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mengenal beberapa tool yang ada di Adobe Premiere. Setelah kita melakukan import data video atau melakukan import video, maka kita yang berikutnya adalah kita harus setting di monitor. Kita lihat monitor di sini, ini tidak ada pembatasnya. Maka untuk melakukan atau memberikan pembatas, kita bisa dengan cara klik di sini, save margin. Artinya, kalau kita ingin membuat lower third atau tulisan informasi dan lain sebagainya, maka batasannya itu tidak boleh melebihi dari garis yang sudah disediakan. Tujuannya adalah pada saat kita melakukan rendering nanti, kemudian di play, maka teks yang kita buat tidak terlalu di tepi ya, atau bahkan terpotong. Itu. Kemudian setelah kita sudah memberikan batasan pada monitor, kita beralih ke beberapa tool yang ada di Adobe Premiere. Yang pertama adalah selection tool ya. Selection tool ini fungsinya adalah melakukan seleksi ya. Bisa seleksi secara berjamaah banyak file, bisa juga dengan satu persatu. Ini adalah selection tool. Yang kedua adalah track select tool. Track select tool ini adalah untuk melakukan blocking terhadap track yang sudah kita buat ya, misalkan seperti ini ya. Atau kita menggunakan satu track, misalkan kita coba kalau ini kebetulan kita menggunakan satu track, ini menggunakan dua track ya. Kalau kita klik di sini, kita lihat ada dua panah, artinya dua-duanya akan ikut bergerak. Tapi kalau dengan cara kita klik shift, maka ada satu panah ya, maka hanya satu yang bergerak. Ini adalah fungsinya untuk memindahkan hasil editing kita gitu. Oke, kemudian untuk ripple edit ya, ini kita klik, ini bisa ripple artinya menempelkan ya. Jadi ini kalau misalkan kita pengen buat untuk ripple-nya, tapi ini jarang sekali digunakan dua ini ya. Rolling edit juga jarang. Kemudian adalah ada restrict atau restrict tool, artinya untuk ini biasanya digunakan untuk mengurangi kecepatan atau meningkatkan kecepatan
Biasanya pada sebuah film atau video ini digunakan untuk slow motion ya, atau meningkatkan speed pemutaran videonya. Jika kita ingin membuat slow motion, maka kita tarik sesuai dengan yang kita inginkan. Durasinya menjadi berapa menit, maka disitu akan muncul. Atau kita pengen mempercepat speednya, kecepatannya, maka diperpendek. Kemudian yang berikutnya adalah razor tool. Ya, razor tool adalah untuk melakukan pemotongan, ya, untuk memotong sebuah klip. Klip kita potong, nah, maka menjadi dua bagian. Ini juga bisa diwakili dengan shortcut yang ada di keyboard. Shortcutnya adalah dengan cara klik Ctrl K. Ketika di Ctrl K, ini juga sama, hasilnya sama. Ya, ini fungsinya. Kemudian yang lain adalah untuk pen tool. Kemudian ini pen tool ada untuk membuat sebuah objek, ya. Kemudian yang lain. Oke, ini setelah kita mempelajari beberapa tool yang ada di Adobe Premiere. Berikutnya adalah kita mempelajari tentang efek kontrol. Misalkan seperti ini. Efek kontrol, kita mengambil salah satu klip untuk dilakukan efek, misalkan ini. Efek kontrol kita bisa lihat di sini ada motion, ada opacity, ada time remapping, ya. Ada time remapping. Kalau motion berisi tentang position, kemudian scale, kemudian rotation, anchor point, kemudian anti-flick. Position ini adalah digunakan untuk memberikan atau mengatur letak dari sebuah klip yang akan kita buat. Kita coba, misalkan posisi ini, kalau kita rubah nilainya, maka kita akan terlihat di sisi kanan. Ya, kita itu akan bergeser sesuai dengan nilai yang kita ubah. Kemudian pada position ini adalah untuk yang horizontal, ini adalah untuk yang vertikal, ya. Kemudian pada position ini juga dapat dilakukan dua pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah posisi ini tidak mengaktifkan toggle animation-nya. Kalau kita aktifkan, maka ini berdasarkan timer untuk merubahnya. Berarti mulai dari detik keberapa, misalkan seperti ini ada detiknya, kemudian kita ubah, ya. Kemudian misalkan dari detik berikutnya ini menjadi seperti ini, maka dia akan berubah sesuai dengan detik, ya. Berbeda dengan yang awal tadi tidak kita aktifkan. Oke, berikutnya adalah di scale. Scale atau skala ini adalah menentukan besar kecilnya klip yang ada atau yang kita buat. Oke, misalkan kita buat normal kembali. Scale-nya adalah di ini. Skalanya untuk standar itu adalah 100, ya. Kemudian kalau kita tidak aktifkan toggle animation, maka ini secara otomatis di seluruh klipnya itu akan diperbesar misalnya atau diperkecil seperti ini, ya. Atau kita buat, bisa digunakan untuk skill ini digunakan untuk membuat sebuah animasi zooming, ya. Ada animasi zooming dan zoom in ataupun zoom out. Misalkan kita buat zoom in, ya, caranya seperti ini. Di awal kita klik skalanya, di sini toggle animasinya, misalkan dari kecil, kemudian nanti kita buat zoom
mau diperbesar. Nah, misalkan seperti ini, maka kita lihat hasilnya setelah di play. Nah, maka akan terlihat seperti animasi zooming ya, jadi diperbesar. Berikutnya setelah skala ini ada rotation. Rotation adalah perputaran ya, perputaran sampai berapa derajat yang kita inginkan, misalkan sampai 5 atau 90 derajat, berarti siku-siku ya, 90 derajat, maka seperti ini ya, atau 180 derajat, maka dia akan terbalik secara vertikal. Di rotation ini juga kita bisa mengaktifkan toggle animationnya. Kalau misalkan kita aktifkan, maka ini bisa dibuat seperti animasi sebuah video yang berputar sampai dengan ini, misalkan di titik nolnya 0 derajat, sampai kita pengen berubahnya sampai berapa derajat, misalkan 360 derajat, maka akan muncul. Nah, terlihat di sini sampai 360 derajat. Itu adalah penggunaan dari position, scale, kemudian ada rotation ya. Maka kita hapus terlebih dahulu. Kemudian anchor point ini adalah untuk titik perputaran ya. Titik perputarannya ini kita harus tentukan ya, di rotation ini jangan sampai ini dirubah. Kalau dirubah maka titik perputarannya nanti akan berbeda lagi ya, tidak ada di tengah-tengah. Ini 360 standarnya ya. Jadi kalau misalkan kita membuat kemudian tidak di tengah, ini adalah untuk titik perputarannya. Oke, kita buat standar lagi 0, kemudian skala kita buat 100 sebagai skala standarnya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang opacity. Opacity itu adalah tingkat transparansi sebuah file video. Misalkan ini kita toggle-nya juga bisa diaktifkan maupun nonaktifkan ya. Ini opacity adalah tingkat transparansi, misalnya seperti ini. Kita coba yang lain. Nah, ini misalkan, nah yang di atas ini ya, ini akan nanti kita opacity-nya kita kurangi ya. Nah, atau yang lain ya, ini dengan background yang lain. Coba sebentar. Nah, misalnya seperti ini, taruh di atasnya, kita coba opacity-nya dikurangi, nah, maka akan terlihat transparan. Semakin besar nilai opacity-nya, maka akan semakin tidak terlihat video yang kita edit. Kemudian coba kita kembalikan ke 100, kemudian blending mode, artinya ini digunakan untuk melakukan penyatuan dua klip ya, ada di dua track, biasanya track 1 dan track 2, misalkan seperti itu. Blending modenya bisa kita coba multiply, misalkan seperti ini. Nah, artinya menggabungkan dua video ya, sesuai dengan karakter video masing-masing. Ini kita bisa untuk membuat animasi, atau kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, maka kita bisa menggunakan seperti itu. Oke, ini adalah yang ada di efek kontrol. Kemudian berikutnya langkah-langkah kalau kita ingin melakukan atau menggunakan Adobe Premiere Pro. Yang berikutnya adalah di sini kita berbicara tentang efek. Ada audio effect ya, ini untuk melakukan apa namanya, editing video, efek video. Misalkan kebetulan ini tidak ada audionya, kalau ada kita bisa menggunakan, mencoba denoiser, misalkan seperti ini. Denoiser itu adalah
efek yang digunakan untuk mengurangi noise pada suara yang kita rekam. Ini pakai denoiser. Kemudian fill left, fill right, ini adalah untuk mengisi. Kalau stereo ada suara di left dan right-nya. Misalkan kita ada yang bermasalah di left-nya, maka kita bisa diisi dengan fill right, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah audio transition. Ya, ini adalah untuk transisi, artinya menggabungkan persimpangan dua audio yang digabungkan. Umumnya untuk membuat suara itu tidak mencolok itu menggunakan constant power. Artinya dua video yang saling bersambungan itu perbatasannya tidak terlalu mencolok. Kemudian berikutnya ada video effect. Ya, ini banyak sekali, ada adjust, ada blur R7. Ini blur ini untuk membuat video kita blur, misalkan kamera blur, kemudian Gaussian blur dan seterusnya. Ada color correction, ada gaying. Gaying ini ada digunakan untuk kita misalkan pengen membuang sebuah atau membuang background. Misalkan kita coba color gaynya. Dan ini kita coba caranya menggunakan efek ini adalah kita drag kemudian kita masukkan ke dalam klip yang kita ingin edit. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul dua. Kita hilangkan satu. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Ini ada color key. Kita ingin membuang warna biru ini misalnya. Kita tinggal colornya, nilai colornya kita kurangi. Ya, maka warna biru itu akan hilang sesuai dengan color tolerance-nya. Jadi color toleransinya kita lihat seperti ini. Maka yang muncul seperti ini, warna birunya hilang. Biasanya ini akan digunakan kita pada saat melakukan editing atau melakukan pengambilan gambar dengan green screen, ya, dengan background warna hijau. Walaupun pada dasarnya semua warna boleh, asal objek yang kita buat atau kita rekam itu tidak sama warnanya dengan background yang kita gunakan. Jika sama, maka konsekuensinya adalah objek tersebut akan ikut menghilang sesuai dengan warna koreksinya. Ya, lalu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah noise and grain dan seterusnya, ada transform. Ini nanti bisa dicoba vertical flip, artinya membalik ya, misalkan seperti ini, flip secara vertikal dan seterusnya. Oke, kemudian ada setelah kita tadi ada audio effect, audio transition, kemudian video effect, sekarang adalah video transition. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada cross dissolve. Ini yang dipakai secara default untuk membuat transisi antar dua video. Ya, ini kita bisa memilihnya, contohnya seperti ini. Kita bisa menggabungkan di sini, ya, transisinya bisa kita gabungkan di situ, maka akan terlihat persinggungannya tidak nyata, seperti ini kita lihat. Ya, jadi kalau cross dissolve, kemudian ada 3D animation, kemudian ada iris, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke, ini adalah penggunaan efek pada Adobe Premiere Pro. Berikutnya yang paling banyak kita gunakan adalah teks. Ya, teks ini berfungsi untuk memberikan informasi, untuk memberikan atau untuk membuat judul dan sebagainya. Pada Adobe Premiere Pro CC 2017 ini kita akan menemukan teks ini ada di tab atas, ya, di new title. Kemudian ada 3 jenis teks atau title yang bisa kita manfaatkan untuk membuat teks pada
sekuen yang kita buat. Yang pertama adalah default style. Default style ini adalah untuk membuat teks tanpa ada pergerakan apapun. Kita bisa dengan klik di sini, maka akan muncul new title. Kita bisa memberikan penamaan, misalkan teks diam. Kita klik OK, maka akan muncul di sini. Kita tinggal melakukan pengetikan. Kita klik di sini, teks diam. Pengaturannya untuk teks diam ini kita untuk selection toolnya dari sini. Kemudian untuk merubah jenis fontnya, ukuran fontnya, warna dan lain sebagainya ada di sini. Ya, atau bisa juga kita merubahnya ada di sini. Ya. Kemudian font stylenya ada like, ada bold, mungkin regular dan seterusnya. Kemudian ada aspek, ya aspek itu adalah untuk panjang dan aspek adalah untuk ukurannya. Yang 100 buat normal. Kemudian ada leading, ya. Leading ini kalau misalkan kita terlihat kalau misalkan ada dua buah, nah seperti ini maka akan terlihat jarak antar dua baris. Kalau kerning, ini jarak antar hurufnya. Kemudian tracking juga hampir sama. Kemudian slant ini adalah untuk kemiringan, ya, baseline shift, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba. Kemudian stroke itu adalah memberikan garis luar, garis tepi pada teks yang kita buat. Misalkan ada di inner, ada di outer. Kalau di inner berarti ada di dalamnya, di dalam teks. Kalau outer berarti ada di luar teks. Biasanya kita buat outernya, ya. Ini stroke-nya, garisnya kita pilih warna apa, misalkan dengan warna merah. Kita klik OK, kemudian nilainya kita tambahkan, maka akan terlihat seperti ini, ya. Kemudian selain stroke, kita juga bisa memilih atau menggunakan shadow atau bayangan. Ya, bayangan ini kalau opacity-nya kita naikkan, maka bayangannya akan terlihat jelas. Ya, jika kita tidak menginginkan bayangan yang tidak terlalu jelas, maka kita bisa mengurangi. Ya, kemudian distance itu jaraknya, kemudian size itu adalah ukurannya, spread-nya itu adalah jarak apa ya, jarak bayangannya, ya. Artinya jarak warna bayangan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan kita buat bayangan lebih kentara, ya. Kemudian berikutnya di sini juga kita disediakan juga kalau kita pengen membuat objek kotak, misalkan ini nanti menyesuaikan ini juga, ya, fill-nya, kemudian stroke-nya, shadow-nya, kemudian bulat, garis, ya, kemudian persegi tanpa siku, jadi sudut-sudutnya yang tidak terlihat. Kemudian selain kita bisa melakukan modifikasi atau membuat secara manual, kita juga diberikan template oleh Adobe Premiere. Template-nya ada di sini, ya. Ini adalah template-nya. Kita bisa membuat, misalkan memilih salah satu, kita klik salah satu, kemudian kita ketikkan di sini, misalkan ini. Kita ketik di sini, maka teks diam sesuai. Kalau kita ingin merubahnya, kita klik, kita seleksi, kemudian kita klik pilih yang mana sesuai dengan karakter video yang akan kita buat. Jika misalkan ini sudah kita selesaikan, kita close, maka di sini akan muncul teks diam. Bagaimana cara memunculkan pada sekuen? Kita tinggal drag saja di sini, taruh di atasnya, maka di sini akan muncul teks diam. Oke. Ini tadi adalah salah satu title atau teks yang kita buat
dengan default style. Berikutnya adalah menggunakan default role. Kalau role itu adalah teks yang naik ya. Jadi misalkan seperti ini ada teks, kita buat lagi. Nah, nanti akan bergerak ke atas, akan seperti ini. Ini hasilnya. Biasanya ini digunakan untuk akhir sebuah film ya. Nah, kita lihat teksnya ya, untuk mencantumkan pemeran, direktur, kemudian produser, sutradara, dan sebagainya. Itu biasanya akan menggunakan title yang berjenis default role. Sedangkan default role ini adalah title yang berjalan. Jadi biasanya digunakan untuk teks-teks berjalan ya. Jadi misalkan seperti ini kita buat, maka akan nanti teks yang akan kita buat itu akan berjalan ya. Jadi nah, kita coba hasil teksnya. Nah, berjalan seperti ini. Ini adalah untuk teks jenis default scroll-nya. Oke. Baiklah, ini adalah menu-menu utama dalam menggunakan Adobe Premiere Pro. Langkah berikutnya, pada saat kita melakukan editing, pada saat kita melakukan edit, jangan lupa untuk sesering mungkin melakukan atau menyimpan project yang kita buat. Bisa dengan klik file kemudian save, atau dengan cara klik atau shortcutnya Ctrl S, Ctrl plus S, maka dia akan menyimpan secara otomatis. Setelah project kita buat dan ini sudah menjadi project yang utuh, langkah berikutnya adalah mengekspor ya, mengekspor atau membuat sebuah file dengan format tertentu, atau biasa juga kita kenal dengan rendering. Untuk melakukan rendering, kita bisa dengan cara ketik file atau klik di file, kemudian export, kemudian media. Atau cara yang lainnya adalah dengan Ctrl M pada shortcut Ctrl M di keyboard yang kita punya ya. Maka dia nanti akan akan melakukan rendering sesuai dengan file yang akan kita buat. Nah, seperti ini akan muncul setting, beberapa setting. Formatnya kita memilih apa, sekarang memilih AVI, kemudian presetnya kita buat default sesuai dengan sequence yang sudah ada. Kemudian output name-nya kita bisa merubahnya dengan cara diklik, kemudian kita taruh di mana, misalkan taruh di video, kemudian kita kasih nama file yang akan kita buat apa, uji coba ya. Misalkan kita klik uji coba, kemudian save. Kemudian yang akan kita ekspor berbentuk video saja, audio saja, atau kedua-duanya ya. Jika ekspor audio video, kita centang semuanya ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita buat. Kemudian setelah itu, maka langkah berikutnya kita bisa langsung klik ekspor. Nah, ini adalah waktu, ini ada encodingnya, baru encoding. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya baru ekspor ya. Jadi itu kita sudah berhasil melakukan editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Baiklah, itu secara singkat penggunaan Adobe Premiere Pro CC 2017. Demikian untuk tutorial atau pengenalan perangkat lunak pengolah video, terutama pada Adobe Premiere Pro CC 2017. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.